Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang untuk ngobrolin seputar kesehatan gitu ya. Jadi buat Anda yang mungkin nanti mau tanya, mau berdiskusi seputar kesehatan boleh banget kirimkan pertanyaannya di nomor WhatsApp-nya kita 081225225949 atau 081575800949. Saya sapa terlebih dahulu karena ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto ada Dr. Evan. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Bagaimana Ya, kabarnya? luar biasa, Dok. Ya, Di rumah sakit kan, sehat Dok? selalu. Ya, Puji di rumah sakit, Tuhan. Bu. Oke. Aman ya hari ini ya? Ya, Oke, Dok, kalau hari-hari ini tuh yang lagi marak apa sih kasus di rumah sakit sebelum nanti kita masuk ke tema kita, bahan obrolan kita hari ini? ya kalau sakit ya sama ya, Bu. Ya, masih belum Mm-mm. ada tertentu kok, Bu. Masih kasus-kasusnya ya kasus-kasus kronis, Mm-mm. ya, seperti misalnya ya penyakit jantung, gula, Mm-mm. seperti itu, Bu. Oke, jantung, gula itu memang Demam, infeksi, ya itu yang sering-seringnya sering seperti kali itu. ya. Oke, nah hari ini kita akan bahas tema besar kita apa ini, Dok? Oke, bulan ini itu merupakan bulan kesehatan anak. Jadi kita hari ini membahas kesehatan anak. Salah satu penyakitnya yang sering juga pada anak itu adalah kejang demam. Mm-mm. Jadi kita bahas hari ini mengenai tentang kejang demam. Kejang demam. Oke, Ya, nah kalau ini Ibu sudah pernah dengar nggak kejang demam itu apa? ya, pernah sih Dok, pernah. Jadi tapi ini mungkin menjadi pertanyaan juga dan ketakutan dalam tanda kutip seringkali buat para parents atau orang tua gitu ya. Anaknya panas, karena seringkali kan ada apa ya, suggest gitu ya, orang yang mengatakan, "Eh, hati-hati loh nanti jangan sampai kejang," gitu. Nah ini apakah ini yang dimaksud betul seperti itu atau seperti apa sih Dok? Ya, betul sekali. Jadi kadang-kadang bilang anaknya panas, kejang lah. Nanti kita harus tahu dulu kejang yang dianggap kejang demam itu seperti apa. Jadi ketika kita bisa definisikan kadang-kadang kejang itu kan seperti orang ayan atau Mhm, mhm. bentar ya Bu. Iya, boleh Dok, boleh, silakan. Nah, buat Anda Guru Shawi yang mungkin membutuhkan layanan kesehatan, Anda bisa datang langsung ke Rumah Sakit Panti Lasa Dr. Cipto Semarang, atau Anda bisa lihat infonya seputar apa yang ada di Rumah Sakit Panti Lasa Dr. Cipto Semarang melalui Instagramnya. @rspwdc kalau nggak salah ya. Buka di situ, terus nanti Anda bisa lihat informasinya, bahkan dokter-dokter yang praktek, dokter spesialis yang praktek itu jadwalnya juga ada di Rumah Sakit Panti Lasa Dr. Cipto Semarang. Akun Instagramnya itu komplit banget, edukasinya juga oke banget, dan bahkan kalau Anda bisa membutuhkan misalnya kayak gitu, bikin pelatihan tentang basic life gitu ya kan, support. Nah, itu bisa juga hubungi Rumah Sakit Mantilasa Dr. Cipto Semarang. Oke, kita masih ngobrol bersama dengan Dr. Evan kali ini tentang kesehatan anak dan tentang kejang demam. Nanti ya, hmm, kita akan lanjutkan, tapi karena ini memang lagi di rumah sakit beliaunya, jadi mungkin lagi agak ada hal-hal yang harus dilakukan gitu oleh Dokter Evan. So, buat Anda yang mungkin masih menanti ngobrolan kita di hari Jumat, kirimkan pertanyaan boleh ya seputar apa yang kita bahas hari ini. Tentang kesehatan anak, tentang kejang demam. Buat yang mungkin apalagi kalau buat orang tua yang punya baby gitu ya, atau anak-anak gitu kan. Nah ini jadi kayak yang concern banget nggak sih? Misalnya sedikit mereka demam atau suhunya udah naik panas gitu, terus kita bingung nih, "Aduh ini gimana ya? Aduh." Nah nanti kita akan tanya tentang tips-tipsnya juga bagaimana sih atau seharusnya seperti apa orang tua untuk, menghadapi momen-momen seperti ini, gitu ya. Jadi kalau di bulan Juli itu adalah bulan kesehatan anak. Ya, bulan Juli itu adalah bulan yang dikaitkan dengan kesehatan anak karena
Berkaitan juga dengan di bulan Juli ini diperingati sebagai Hari Anak Nasional, yaitu pada tanggal 23 Juli. Nah, ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan tentang kesadaran tentang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Jadi, ini juga menjadi waktu pelaksanaan dari cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak-anak sekolah, mulai dari jenjang SD hingga SMA. Seperti itu. Jadi di bulan Juli ini, mmm, karena kaitannya dengan Hari Anak Nasional menjadi pengingat akan hak-hak anak dan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar mereka termasuk kesehatan. Sedangkan cek kesehatan gratis ini untuk mendeteksi masalah kesehatan pada anak-anak sekolah sehingga dapat segera ditangani. Lalu bulan Juli menjadi waktu yang tepat untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan anak, termasuk pola makan sehat, imunisasi, dan pencegahan penyakit. Selain kampanye dan edukasi, berbagai kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, penyuluhan gizi, dan lain sebagainya juga dilakukan. Jadi, kalau hari ini kita akan kasih, apa ya, ibaratnya kalau ujian tuh ada kisi-kisinya gitu ya. Kita mau membagikan itu buat Anda bersama dengan Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto Semarang. Dan kita masih menunggu sambungan lagi bersama Dokter Evan karena beliau sedang ada di rumah sakit. Jadi sambil menanti ya kesibukannya beliau nih. Oke, Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal berapa? 23 Juli. Jadi nanti minggu depan. Nggak minggu depan banget sih, hari Rabu itu. Hmm, Jadi, oke. Itu tadi ya, hari kaitkan dengan kesehatan anak. Ya, yang membutuhkan layanan kesehatan bisa ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang di sebentar, RS ya nih. Jadi akunnya itu Pantiwilasa_Dr. Cipto. Anda bisa tulis Rumah RS Pantiwilasa Dr. Cipto juga bisa, nanti udah keluar ininya. Di situ ada edukasinya, postingannya itu dari edukasi banyak gitu ya, terus ada jadwal praktek dokternya juga, dokter spesialis, lalu spesialis apa saja yang ada gitu, terus ada ininya, edukasi edukasi apa, banyak hal, bahkan ada tips-tips, oh ya tips-tips, dari menjaga tulang tetap sehat, lalu, dehidrasi, hipertensi, terus layanan yang lain, cek medical check up dan lain sebagainya. Di situ ada ininya juga, Linktree-nya. Jadi kalau Anda, klik Linktree-nya itu, nanti masuk ke link bio-nya RSPW Cipto, gitu ya. Kami biasa menyebutnya RSPWDC, karena lebih mudah ya, RSPWDC itu Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto Semarang. Terus nanti kalau link tree-nya itu diklik, karena Ningrum cobain ya, link tree-nya itu diklik, ya ada 2 masuknya, link bio atau, masuk ke Facebook ya, Humarnya PW Cipto. Nah, kalau link bio-nya yang diklik, link tree-nya itu, Anda akan terhubung melalui customer service-nya. Customer service-nya itu mau ke mana, IGD 24 jam, terus atau customer care gitu ya, atau informasi dan pendaftaran, atau bahkan langsung bisa masuk ke home care Cipto. Lalu juga di situ ada paket kesehatan 2025. Paket kesehatan ini layanan yang ada di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Komplit kan ini nih, aduh asik banget nih. Nah, paket kesehatannya itu ada dari MCU dan vaksin, lalu ada paket bedah, ada layanan ibu dan bayi, dan juga ada layanan kesehatan lainnya. Nah, itu tinggal diklik aja satu-satu kalau Anda butuh informasinya.
Baru tahu loh saya, sudah berteman lama tapi baru ngeklik dan mencoba sekarang. Biar saya bisa cerita buat Gunjo Sewu ya. Lalu di bawah itu ada info paket telemedicine. Jadi ada biaya paket telemedicine-nya apa. Lalu kalau Anda membutuhkan WA telemedicine, ada di situ juga, tinggal diklik. Nah, terus ada media sosialnya dari Rumah Sakit Pantiwilayah Dr. Cipto, ada website resminya, lalu ada apps on Google Play, aplikasi dari Rumah Sakit Pantiwilayah Dr. Cipto juga ada, YouTube-nya ada, bahkan TikTok-nya juga ada. Jadi, komplit ya, sebentar saya coba klik yang ini. Nah, jadi di sini ada pemeriksaan medical check up-nya, di situ sudah ada flyer-nya. Terus ada layanan vaksinasinya juga, apa saja yang bisa gitu ya, layanan vaksinasi yang bisa diakses di Rumah Sakit Pantiwilayah Dr. Cipto. Bahkan di layanan vaksin ini sampai ke meningitis internasional buat yang mungkin harus ke luar negeri, itu ada juga. Terus ada layanan vaksinasi standar bahkan sampai, ada cacar air, cacar lalu meningitis, yellow fever-nya, lalu demam berdarah, pneumonia, tifoid, influenza, lalu pneumonia dan influenza quadrivalent itu ada juga. Ada juga MCU. MCU ini mulai dari MCU buat karyawan, MCU basic, ada MCU sehat. MCU sehat ini cukup komplit. Lalu ada MCU standar, ada MCU eksekutif. Itu bisa diklik. Anda bisa lihat informasinya di situ. Terus ada paket kesehatan ini ada juga paket DAH. Nah nih, ini bukain satu persatu nih informasinya buat Anda. Ada paket ISWL. ISWL itu batu di saluran kencing dan empedu. Kok empedu? Batu saluran kencing. Ya, ISWL kan toh tindakan penanganan batu saluran kencing tanpa operasi. ISWL ada paketnya. Terus ada paket gastroskopi atau kolonoskopi. Nah, ini ada paket wasir ligasi, ada paket sirkumsisi atau kitan, lalu operasi katarak juga ada pakai emulsifikasi ini. Ada juga paket buat soft tissue tumor. Tuh, itu paket bedahnya. Lalu ada paket apa lagi? Ada paket ibu dan anak. Ini adalah paket persalinan melalui SCRAX, itu ada di situ. Terus ada layanan fototerapi untuk bayi terapi sinar, ya kan. Lalu ada paket foto newborn langsung di situ. Ada juga paket persalinan dengan bidan ada paket persalinan normal, ada biaya buat senam hamil, ada paket USG 4 dimensi, lalu udah habis. Udah, ya habis. Nah, tuh. Tinggal buka aja Good Family. Lalu ada layanan kesehatan lainnya. Layanan kesehatan lainnya ini ada gastrik balon. Pernah dengar nggak gastrik balon? Gastrik balon itu cara modern untuk turunkan berat badan. Jadi kayak semacam balon yang dimasukkan terus untuk menurunkan berat badan. Lalu ada hemodiafiltrasi. Ya, ada hemodialisis dan hemofiltrasi. Ada juga paket pelatihan untuk K3, BHD, dan PPI. Ini mendapatkan sertifikat. Ini paket pelatihan yang tadi saya ngomong itu ya, bantuan hidup dasar BHD. Panjangnya bantuan hidup dasar, ya BHD. Lalu ada, ya itu. Jadi ada biayanya sekian per orangnya. Silakan buat Good News Family yang mungkin mau menyelenggarakan ya untuk apa gitu biasanya. Lalu ada telemedicine, layanan telemedicine-nya seperti apa? Ini di sini juga ada nomor telepon yang WA telemedicine-nya juga ada cancel. Nah, kalau Anda klik
WA telemedicine nanti bisa langsung terhubung melalui WhatsApp-nya telemedicine. Nanti di situ Anda bisa langsung tanyakan. Itu akan dilayani oleh dokter. Dokternya juga ada, maksudnya mau dokter umum atau mau dokter spesialis gitu. Itu juga ada pilihannya, mau dokter umum atau dokter spesialis. Lalu kalau untuk pelayanan dokter spesialis gizi klinis, setan jiwa juga ada. Nah, tuh ya. Silakan buka di Instagramnya Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Di link tree-nya itu diklik aja ya buat informasi layanan dari Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Oke, sudah terhubung lagi. Halo dok. Halo, ya maaf, mohon maaf tadi ada ini Bu, panggilan sebentar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya sempat Oke, untuk kita buka. bicara mengenai tadi kejang demam ya. Jadi Iya betul. kita memang Mm, kita harus tahu dulu ya. mm, Makanya ada dua penyakit ya, yang ada dua gejala yaitu demam dan kejang. Jadi mm, kejang ini disertai dengan demam. Jadi kalau tidak ada demam tiba-tiba kejang itu pasti bukan kejang demam. Yang pertama itu. Dan yang kedua, ada kondisi di usia khusus, Bu. Jadi hanya di usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Jadi mm, kalau terjadinya kejang dan demam di usia lebih dari itu atau kurang dari itu, berarti bukan kejang demam, Bu. Kenapa sih kita harus singkirkan itu? Karena kalau kejang demam itu biasanya kondisinya fisiologis, jadi tidak berbahaya, Bu. Jadi kalau kita atasi dengan benar, biasanya tidak timbul yang namanya komplikasi, Bu. Jadi seperti itu. Tetapi kalau lebih dari 5 tahun atau kurang dari 6 bulan, ada kondisi kejang disertai demam, kita harus cari penyebab yang lainnya. Apakah ada infeksi atau ada masalah di sistem saraf pusatnya. Jadi memang harus dibedakan tujuannya itu, Bu. oke. Nah, dok, ini kan hanya 6 bulan sampai 5 tahun. Artinya hanya dalam kurun Ya, waktu usia itu saja gitu ya, ada si kejang demam ini. ya, betul. Hmm. Nah, Jadi betul silakan dok. terjadinya pada usia 6 sampai 5 bulan biasanya, Bu. Mm-mm. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya ya yang tadi demam. Demam itu jadi anak memang tertentu bisa mempunyai seperti lebih mudah kejang atau memang kadang-kadang ini juga diturunkan. Ibunya dulu waktu kecil riwayat kejang demam, anak mungkin punya anak bisa resikonya juga memiliki sakit kejang demam seperti ibu. Biasanya penyebabnya memang belum diketahui dengan pasti, tetapi yang biasa pasti harus disertai demam, Bu. Kuncinya itu. Jadi ada demam tinggi, itu biasanya di atas 38, semakin meningkatnya suhu, semakin meningkatkan resikonya terjadinya kejang. Dan penyebab kejangnya ini bukan karena infeksi otak atau gangguan elektrolit atau gangguan epilepsi atau gangguan cedera kepala. Jadi hanya murni karena demam timbul kejang gitu, Bu. Oke. Nah, demamnya ini bisa dipicu satu karena misalnya habis kena infeksi. Jadi infeksinya bukan infeksi otak ya, tapi infeksi Mm. yang lain. Kemudian habis imunisasi. Nah, itu juga bisa kalau anak yang punya sensitasi kejangnya tinggi, jadi ketika demam langsung tersensitasi jadi kejang seperti itu, Bu. Mm-mm. Mm. Nggak ada Nah, patokan gejalanya suhu tertentu nggak dok? Dalam artian gini, oh enggak kalau ada. suhunya segini, Jadi nggak ada. enggak, Bu. Jadi ada tertentu anak yang kejangnya baru di atas 39,5, tapi ada anak yang 38 Hmm. aja sudah mulai kejang, Bu. Kalau memang Oh, sensitasinya lebih tinggi, Bu. tinggi. Ya, tetapi Mm-mm. yang harus diperhatikan tadi, pokoknya terjadinya kondisi penyebabnya bukan karena infeksi otak, bukan epilepsi atau kelainan elektrolit atau metabolik, Bu. Seperti Mm. itu. Jadi ini murni karena ada demam tinggi, Mm-mm. kejangnya ini terjadi apa? Sensitasi ke kejang seperti itu. Jadi makanya kejang demam. Oke. Jadi, Nah, yang penting kita ketahui itu apa sih, Bu, sebenarnya? Jadi orang tua pertama tidak boleh satu, kalau terjadi kondisi seperti ini, orang tua jangan panik. Yang salah itu kadang-kadang yang menimbulkan komplikasi sebenarnya kondisi penyakitnya tidak bermasalah, tetapi jadi berbahaya karena
kita yang panik. Jadi kita penanganannya salah, Bu. Penanganannya kurang tepat. Nah, ketika kejang kan maaf, sudah pasti bingung semua ya, Bu ya. Betul, betul, Nah, betul. itu yang kita harus aware tadi ketika anak kejang, satu harus tahu kalau kejang itu apa sih yang harus kita lakukan. Yang satu pasti amankan jalan nafasnya dulu, Bu. Jadi jangan kita memasukkan, maaf, jangan memasukkan segala sesuatu ke dalam lidahnya, ke Mm, mulutnya. Nah, nanti mau kalau malah masuk, nah itu bahaya. Tetapi kalau mau mengamankan dengan mau mengamankan sesuatu dengan sendok atau apa, itu nanti bisa nyogrok ke apa bagian pernafasannya atau bagian mulut itu juga lebih berbahaya, Bu. Jadi mm, saran kita posisinya dimiringkan. Yang pertama itu. Kemudian kalau pakaiannya apa terlalu ketat juga dilepas dulu. Jadi lehernya jangan terlalu ketat seperti itu, Bu. Jadi mm. aman dimiringkan supaya kalau terjadi muntah atau tersedak itu muntahannya nggak masuk ke rongga Dalam. pernafasan seperti Mm, itu. Jadi lebih baik dimiringkan. Kemudian kalau memang ada resiko gigit apa lidahnya tergigit ya kita bantu pakai tangan dulu seperti itu. mm. Iya. Nah, yang kedua kalau memang anak sudah punya riwayat kejang di rumah harus siap-siap namanya punya anti kejang, Bu, yang Hmm, dimasukkan lewat pupuk. pantat seperti itu. Hmm. Jadi ketika kejang langsung ambil, dimasukkan di kulkas, diambil, dimasukkan lewat pantat, kemudian ditunggu 5 menit, kemudian dibawa ke rumah sakit seperti itu. Karena kita harus evaluasi penyebab kejangnya apa nih, kejang demam atau ada yang lainnya seperti itu. Tujuannya untuk dibawa ke fasilitas kesehatan ya untuk mengevaluasi pasca terjadinya kejang supaya kalau di rumah bisa tahu, oh ini kejangnya ternyata bukan kejang demam nih, ada yang lain, nafasnya sesek atau kesadarannya tidak pulih. Nah, itu tujuannya perawatan atau tujuannya observasi setelah kejang seperti itu, Bu. Kejangnya kurang lebih sih biasanya kurang dari 5 menit, Bu. Tapi Hmm. pada kasus itu bisa kejangnya lebih dari 15 menit dan bahkan sehari itu bisa kejang beberapa kali, nggak hanya sekali, Bu. Hmm. Seperti itu. Nah, itu makanya kejang-kejang demam itu dibedakan menjadi dua. Kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Kalau kejang demam sederhana itu kejangnya biasanya kurang dari 5 menit. Hmm. Kurang dari 15 menit. Dan setelah kejang, anaknya nangis, Bu, sadar. Nah, dan Hmm. hari itu biasanya kejang kurang dari 1 kali. Maaf, hanya 1 kali. Nggak berulang, Bu. Tapi kalau kejang demam kompleks, itu kejangnya bisa sampai 15 menit. Lah, ini kalau 15 menit kan harus harus ada penanganan karena dikasih apa obat dari pantat aja nggak berhenti kejangnya. Kemudian kejangnya habis kejang 2 jam lagi atau 1 jam lagi kejang. Wah, Oh, itu sudah masuk kejang demam kompleks. Nah, itu memang harus kita observasi kejangnya supaya ya tidak terjadi komplikasi seperti itu. oke. Dok, kalau untuk anak kejang demam ini gitu ya, em, kan dia otomatis ada demam dulu. Nah, Betul. boleh nggak? Karena kan selama ini biasanya kan orang demam gitu kan kadang sarannya dievaluasi dulu. Tapi kalau anak dengan ada sensitas yang sekian aja dia bisa kejang, apakah ada saja setiap kali dia demam langsung dikasih penurun demam atau seperti apa, Dok? Jadi memang kalau kondisi seperti itu, memang anaknya sudah terbukti pernah riwayat kejang. Jadi memang kalau panas sebaiknya langsung diberikan penurun panas. Hmm. Nah, apalagi kalau masih usianya di bawah 5 tahun, karena itu masih sangat berulang. Karena kalau sudah di atas 5 tahun, biasanya sudah resikonya sudah berkurang untuk kejang demamnya. Hmm, hmm, hmm. Artinya memang kalau orang tua juga harus harus apa ya mulai melihat gitu ya aware gitu anak ini kok setiap kali suhunya sekian terus udah mulai kejang. Jadi lebih baik dicegah gitu ya, Dok ya. Iya, betul sekali. Oke. Kalau kejang demam ini kalau sudah selesai langsung harus dibawa ke rumah sakit. Apakah ada dia akan terganggu dengan hal lain? Karena kan ada mitos gitu ya. Oh, kalau kejang nanti ininya rusak lah ini dan itu gitu, Dok. Gimana? Wah, tadi dari awal. Jadi kalau kita kondisinya kejang demam, itu fisiologis kondisinya biasanya baik, Bu. Tidak ada namanya komplikasi, Bu.
Tetapi Oke. kalau kejangnya penyebabnya yang lain, lah ini bisa ada komplikasi, gangguan kognitif dan lain-lain untuk tumbuh kembang itu mungkin saja terjadi. Makanya setelah kejang sebaiknya pun tetap dibawa ke rumah Hmm, sakit untuk dievaluasi seperti itu. Tetapi kalau betul kejang demam pasti tidak akan timbul atau ke depannya timbul kayak penyakit atau komplikasi lain, enggak, Bu. Oke. Seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan yang menarik nih. Ini Mbak, ke mitos atau fakta sih sebetulnya. Oke, tapi ini di WhatsApp saya baca dulu ya dok ya. Selamat siang dokter Evan dan Ningrum. Tolong tanya soal ini mitos atau fakta. Ada mitos di masyarakat untuk menghindari kejang, anak diberi kopi hitam sesendok teh. Misal Oh. seminggu sekali atau berapakah dosisnya kalau memang ada faktanya. Terima kasih. Oke. Wah, kalau fakta kejang demam itu banyak sekali, Bu. Ada yang Mitos dikasih faktanya ya. dahinya dikasih bawang putih, Oke. ya, terus dikasih kopi juga ada. Jadi itu mitos ya, Bu, ya. Untuk pemberian kopi itu tidak dianjurkan untuk mengatasi terjadinya kejang demam. Yang penting diperhatikan apa? Satu, jika terjadi memang anak sudah punya faktor risiko kejang demam, kita harus aware kalau ada peningkatan suhu tubuh. Jadi Ya. kalau ada demamnya tinggi, pasti kemungkinan akan terjadi kejang. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, berarti ketika agak demam, ya kita harus segera berikan penurun panas. Atau kita juga satu, siapkan di rumah obat anti kejang, itu yang paling penting. Hmm. Kalau memang kejangnya sering, ya berarti ada namanya dosis obat untuk memang mengurangi resiko kejang. Tetapi kalau untuk pemberian kopi itu sangat-sangat tidak dianjurkan dan tidak mempunyai fakta medis untuk menurunkan resiko kejang. Jadi tidak perlu. Apalagi ada juga yang nanti waktu kejang itu malah dikenain air. Wah, itu yang paling bahaya, Bu. Jadi digebyur air. Oh ya? Itu sekali. Jadi ketika kejang malah dimandiin. Nah, itu kalau airnya masuk ke maaf ke apa ke, Paru-paru. ke mulut atau itu malah tersedak malah bisa aspirasi. Dan Mm-mm. dulu ada yang bayi dikaget-kagetin. Wah, itu juga wah Mm-mm. sudah juga bukan ya, Bu ya. Mm-mm. Ya, ini eh, kejang demam ya, Guten Shelley harus dibedakan dengan orang seringkali nggak bisa membedakan antara kejang demam dengan epilepsi misalnya gitu, dok. Ya. Wah, betul. Ini pertanyaan bagus. Jadi, kapan nih kita bisa bilang epilepsi? Nah, makanya kan tadi ketika kita ada kejang demam, kejang dibawa ke rumah sakit. Nah, ini kita evaluasi. Pertama dilihat umurnya. Oh, ini baru pertama kali kejang. Misalnya, oh usianya masih 1 tahun atau 2 tahun, Mas. Kemudian kejangnya juga sebentar, 5 menit, kemudian sadar penuh dan tidak ada komplikasi lain. Wah, ini pasti kejang demam. Tetapi dalam perjalanan penyakit ada banyak orang lain kejang usianya udah 5 tahun pernah kejang sebelumnya usia 3 tahun 4 tahun kejang lagi 5 tahun kejang 6 tahun 7 tahun kok masih kejang wah jangan-jangan memang ada namanya epilepsinya Bu. Kita bisa mengetahui dengan EEG seperti itu jadi kalau misalnya usia sudah 5 tahun masih kejang wah itu harus kita cari ada penyakit yang lain atau enggak seperti epilepsi paling sering Bu. Oke, makanya yang sering kali ditanyakan dokter kalau kita ngomong kejang, ada demam nggak? Gitu ya. Iya Kalau kejang betul. demam itu demam dulu, baru kejang. Seperti itu kan ya dok? Kejang. Iya betul demam dulu baru kejang. Ya. Nah, bedanya kalau memang nggak ada demam kok tiba-tiba kejang, nah ini kita harus mulai kayak yang waspada juga gitu kan dok? Iya betul. Kalau apalagi kalau misalnya demam tanpa demam tiba-tiba kejang usianya sudah pasti 5 tahun ya itu paling sering sudah usia 6 tahun apa kejang ya itu kemungkinan epilepsi Bu seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami gitu ya. Nah, kejang demam ini juga bisa hilang dan harusnya kalau dia memang kejang demam di usia 5 tahun ke atas dia sudah tidak terjadi lagi Sudah dan tidak sudah perlu lagi hilang. betul. Itu Ya. yang penting sebenarnya memang dari usia Bu. Ketika Hmm. usia sudah di atas 5 tahun masih kejang, wah ini harus aware nih. Karena epilepsi pun mudah sensitasinya kalau terjadi demam, Bu. Jadi, Oh. Hmm. jadi misalnya ini seseorang punya epilepsi. Hmm. Ketika demam itu
naik suhu tubuh itu akan terjadi sensitasi ke kejang, jadi kejang juga. Jadi kan sama demam dan kejang, tetapi usianya sudah pasti di atas 5 tahun seperti itu, Bu. Ya. Jadi memang ini Nah, akan harus memang itu harus paham dulu. betul. Ya. Nah, eh mitos atau fakta tentang kejang ini kan memang banyak banget ya, Dok ya. Karena memang tadi karena orang rancu dan tertumpuk antara antara kejang demam dengan kejang yang lainnya. Nah, makanya kalau misalnya ini Anda harus sampaikan dengan betul dulu usianya berapa, lalu tadi ada demam enggak gitu ya. Sehingga orang bisa membedakan clearnya, dokter juga akan bisa membedakan, oh ini kejang demam, oh ini bukan kejang demam gitu. Walaupun memang butuh untuk tegak diagnosis butuh pemeriksaan penunjang yang lain. Seperti itu ya, Dok ya? Ya, jadi memang perlu untuk pemeriksaan yang lain untuk dipastikan ini bukan ada infeksi ke otak, kemudian atau apa ada gangguan elektrolit seperti itu, Bu. Oke. Nah, eh kalau untuk obat anti kejang ini sebetulnya kalau orang tua yang paham betul terus udah tahu bahwa anaknya ini kalau ini sedikit kejang, itu memang bisa tersedia selalu atau bisa bisa dibeli atau Tentu harus memang dengan seperti ini, resep Bu. dokter? Memang harus dengan resep dokter karena itu adalah golongannya golongan anti kejang ya, Bu, benzodiazepin. Jadi memang harus ada resep dokter. Tetapi dokter akan menyiapkan itu kalau memang keluarganya sudah satu memang sudah diberitahu, diinformasi untuk cara penggunaannya seperti itu, Bu. Memang kalau beli langsung pasti tidak bisa, makanya harus perlu konsultasi dengan dokter dulu seperti itu. Karena memang kalau anak yang sudah punya riwayat kejang demam itu bisa saja dari usia 6 bulan sampai 5 tahun itu bisa kejang beberapa kali, Bu. Mungkin 3 sampai 4 kali dalam waktu onset 6 sampai 5 tahun seperti itu. Makanya kalau kita sudah diberitahu, oh ini anaknya memang punya riwayat kejang demam, yang pertama tidak boleh panik. Oh berarti kalau demam, ini resikonya pasti akan kejang. Berarti kalau Mm-mm. seperti itu, ya pasti kalau anaknya demam, dah diistirahatkan dulu di rumah, kita suhunya diturunkan dulu, banyak minum. Ketika panasnya naik, diberikan obat penurun panas seperti itu. Dan ketika memang terjadi kita Kejang. kejang, ya mau nggak mau ya harus ada obat yang di rumah untuk diberikan lewat pantat. Nah itu setelah kejangnya berhenti, langsung dibawa ke rumah sakit. Apalagi kalau sudah diberikan sekali nggak berhenti, nah, sebaiknya langsung ke rumah sakit, Bu, seperti itu. Oke, durasi kejang itu biasanya berapa lama sih, Dok? Jadi tadi durasi kejang itu bervariasi, tetapi pada umumnya kalau kejang demam itu dibagi dua, sederhana itu kurang dari 15 menit, kalau kompleks lebih dari 15 menit, Bu. Jadi kalau kejang demam yang sederhana, paling kurang lebih 3 sampai 5 menit itu sudah berhenti dan kemudian sadar. Itu Mm-mm. kuncinya. Jadi ketika sudah 5 menit berhenti, anak itu kembali lagi aktif seperti nangis. Nah, seperti itu, Bu, Mm-mm. kontaknya bagus lah. Tapi kalau yang kompleks biasanya sudah 15 menit kejang. Setelah kejang itu anaknya juga masih tidur, masih kontaknya masih tidak bagus seperti itu. Oke. Tapi sebagai sebuah catatan adalah setiap kali kejang dan setelah selesai kejang tetap harus langsung dibawa ke rumah sakit gitu ya untuk memeriksakan yang lainnya. Nah, itu yang harus di ini. Jadi konsul ke dokter spesialis anak boleh untuk melihat oh anak ini seperti apa gitu dan Anda juga pasti akan diberikan edukasi yang penting tentang kejang demam ini. Oke, ini dokter Evannya terkeluar lagi. Saya nggak tahu ini terlempar keluar atau karena memang ada sesuatu hal yang harus diurus terlebih dahulu. Karena beliau udah masuk. Ya, oke. Nah, Iya, eh, Bu. oke sudah masuk. Dok, kalau misalnya sudah tahu gitu ya, biasanya kalau dia dibawa ke rumah sakit, itu berarti ada prosedur harus rawat inap nggak sih kalau terjadi kejang demam seperti ini, atau hanya konsultasi saja? Ya, itu kembali lagi tergantung dari kondisi pasiennya ya, Bu ya. Jadi Mm, kondisi anaknya. Kalau misalnya anaknya masih demam tinggi, ya terpaksa kita harus tetap rawat, Bu. Kita untuk observasi. Karena tadi kuncinya apa? Kita harus kendalikan demamnya, Bu. Nanti kalau misalnya demamnya masih tinggi ya,
nanti timbul kejang lagi seperti itu. Apalagi ketika diperiksa ada tanda-tanda infeksi. Jadi kan tadi munculnya itu kan karena ada demam. Berarti Mm-mm. kita kan tidak hanya obatin kejangnya saja, Bu, tapi obati demamnya juga seperti Iya, itu. betul, betul. Demamnya ini sumbernya dari mana nih? Harus kita cari. Karena Mm. kalau misalnya demamnya tidak diatasi, ya berarti nanti kejangnya muncul, demamnya tidak teratasi, jadi penyakitnya malah berkelanjutan seperti itu, Bu. Tujuannya seperti itu, untuk kita observasi kejang dan atasi tata laksana penyebab demam. Oke, ini berarti sesederhana misalnya si demam ini hanya karena infeksi virus influenza misalnya, itu bisa menyebabkan kejang demam, Dok? Semua, Bu. Jadi tidak berhubungan dengan jenis penyakitnya, tetapi tadi saya Oh. kuncinya suhu tubuhnya tinggi itu kalau ada anak yang punya resiko kejang pasti akan muncul seperti itu. Dan biasanya untuk kejang demam itu munculnya di hari pertama kedua. Jadi demam hari pertama kedua baru muncul. Tetapi kalau demamnya sudah hari 5 hari baru kejang, wah itu malah kita takut tuh, Bu. Karena biasanya itu bukan kejang demam, tetapi ada infeksi yang lain seperti itu, Bu. Oh, justru kejang demam itu malah justru jadi begitu suhunya naik, kemudian dia kejang. Nah, ya 1 hari 2 hari demam, kemudian hari keduanya mulai kejang. Nah, itu biasanya Mm. seperti itu. Tapi kalau di perjalanan penyakitnya ini sudah demam 5 hari nih, hari kelima baru kejang. Wah, itu kita takutnya awarenya bukan kejang demam, tetapi infeksi saluran pusat seperti itu, Bu. Atau ada Oke. infeksi yang lain seperti itu. Nah, ini yang harus harus, orang tua itu perlu melihat gitu ya. Dok, saya pernah lihat di sosial media gitu ya, seorang ibu yang, mendokumentasikan si anak ketika kejang karena dokternya butuh butuh tahu gitu. Itu perlu nggak sih, Dok, seperti itu? Ya, jadi benar banget itu kita pernyataannya pertanyaannya itu kan kita harus tahu jenis gerakan kejangnya karena itu bisa membantu kita untuk mendiagnosa, Bu. Jadi apalagi Oh. untuk epilepsi, epilepsi itu jenis kejangnya ada banyak, ada Mhm. general, vokal, lah itu yang bisa menentukan jenis epilepsinya seperti itu. Mmm, ini 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 kalau saya gitu ya, karena saya nggak pernah ngalamin gitu ya, itu bisa langsung udah gemeter duluan nggak sih? Makanya kuncinya tadi Dokter Evan pertama sampaikan jangan panik gitu ya, ketika menghadapi kejang seperti ini. Nah ini yang butuh butuh ketenangan benar untuk menghadapi seperti ini. Tapi sekali lagi ya, yang perlu kita pelajari dan di hari ini kita dapat tips adalah lihat usianya. Lihat usianya, lalu 6 bulan sampai 5 tahun, lalu terus juga, eee, penyebab demamnya ini seperti apa gitu ya, demam dulu terus baru ada kejang. Ini harus benar-benar kita harus tahu dulu hal ini gitu ya, kuncinya di sini dulu gitu kan, good news shall we. Jadi kita belajar ya sesuatu hal, lalu mitos atau faktanya, dikasih A, B, C, D, C gitu ya, itu nggak ada hubungannya karena memang penyebab dari kejang demam ini ya si demam itu sendiri gitu. Nah, Betul. jadi kalau misalnya mau ini ya demamnya diusahakan diturunkan, kalau misalnya si anak memang sudah pernah nih, berarti kita orang tuanya sudah tahu, oh kalau dia demam harus cepet-cepet demamnya diturunkan gitu, jangan sampai ke titik tertentu, di suhu tertentu dia terus kemudian mulai kejang. Nah ini harus harus orang tua mulai sadar dengan hal ini gitu kan, terus bawa ke dokter, minta suggest dokter harus seperti apa gitu ya. Oke, ini ada yang WhatsApp lagi. Selamat siang, Ningrum. Mmm, oh, ini boleh bertanya, ini tentang kejang, tapi bukan kejang demam. Boleh lah ya, Dok? Ini masih tentang Iya. kejang. Oke. Oke, selamat siang Ningrum dan Dokter Evan. Izin bertanya sehubungan dengan topik kejang walaupun bukan kejang demam. Bagaimana pertolongan pertama kepada pasien kejang epilepsi jika tiba-tiba ada yang di tengah-tengah aktivitas tiba-tiba kejang? Tidak ada panas, tidak ada demam dan usia sudah bukan lagi anak-anak. Oke, silakan Dok. Maaf, Bu, tadi terputus di Oke, kejang usia gimana, Bu? tidak ada panas, tidak ada demam dan Heeh. usia sudah bukan lagi anak-anak. Oke, jadi untuk ini untuk penanganan kejang pada kasus epilepsi ya. Iya Jadi betul. memang pada pasien epilepsi itu sebenarnya ada namanya dosis untuk
pencegah kejang yang wajib diberikan supaya anaknya tidak kejang. Jadi ketika kejang sama, yang penting jalan napasnya itu harus diamankan. Jadi jangan kita malah memasukkan segala sesuatu ke mulut, Bu. Sendok lah apa jangan. Kalau misalnya ada kondisi seperti itu dimiringkan. Jadi kalau anaknya muntah tidak masuk ke organ pernafasan. Yang penting dua itu. Nah, sambil menunggu kejang, eh, memang pasti kejang akan berhenti sendiri, Bu. Apalagi kalau kondisinya sudah diminumin obat, itu pasti akan kejangnya berhenti. Tetapi kalau kejangnya masih terus-terusan, ya harus sama segera dibawa ke rumah sakit seperti itu. Sebenarnya kejangnya hampir sama sih, Bu. Kejang demam itu dengan kejang epilepsi, Bu. Hmm. Cuma bedanya kejang epilepsi itu jenisnya kan memang banyak. Ada yang separuh tubuh tok, Hmm. separuh, ada yang tangan, ada yang malah nggak kejang berhenti tok. Jadi cuma kayak pandangan kosong itu banyak Hmm. sekali jadi jenis kejangnya epilepsi. Tetapi kalau kejangnya yang maaf yang gelonjotan seperti itu, yang penting amankan jalan napasnya dulu. Jangan kita malah masukkan sendok dimasukin ini ke mulutnya untuk supaya nggak kegigit lidahnya. Wah, tapi malah nanti sendoknya ini bisa melukai jalan napas atau malah nanti merangsang refleks vagal atau merangsang refleks muntah itu juga berbahaya, Bu, seperti itu. Ya. Yang pasti Terus adalah dimiringkan. ini, Yang apa penting namanya? dimiringkan itu, Bu. Iya, Iya. betul. Yang pasti adalah hindarkan dari barang-barang, apalagi kalau yang dia bergerak-gerak ya. Iya. Apalagi nih ngomongnya di tengah aktivitas gitu kan. Nah, Iya. yang perlu diketahui ini sebetulnya ya dok ya, bahwa kejang itu sebetulnya nggak bisa kita hentikan, tapi memang dia harus berhenti sendiri. Seperti itu kan dok? Betul. Kalau di tempat umum atau apa yang penting satu saya belum sebutkan, amankan daerah sekitarnya, Bu. Nah, itu. Jadi ketika kejang, misalnya pasiennya tertidur jatuh, ya kita diberikan ruangan yang apa jangan dipenuhin gitu, malah enggak, oksigennya kan kalau kita kadang-kadang orang kejang malah dikerumunin. Jangan, maksudnya diberikan ruang untuk ini, amankan sekitarnya. Adakah benda tajam atau apa itu harus dipikirkan seperti itu, Bu. Ya. Jadi yang Kemudian paling amankan daerah sekitarnya. Ini harus benar-benar benar aman, terus beri ruang, jangan dirubung, apa sih istilahnya, ya mengerumuni. Ada lagi nggak dok? ya, sebenarnya itu karena kita nggak mungkin memberikan obat langsung untuk menangani menghentikan kejangnya kalau nggak di fasilitas kesehatan ya Bu. Jadi memang Ya. harus diberikan di fasilitas kesehatan seperti itu. Ya. Apakah obat dari pantat bisa? Kalau anak-anak tetap bisa diberikan. Kalau kejang itu obat yang dari pantat seperti itu. Tapi kalau di jalan umum ya, yang tadi kita lakukan ya, misalnya ada yang kejang ya, amankan daerah dulu. Kemudian pastikan jalan napasnya baik, tidak mungkin tersedak. Kadang-kadang mungkin kan apa? Bajunya terlalu ketat di bagian leher ya itu dilepaskan kancingnya kemudian dibantu miringkan seperti itu. Nanti ketika pasien epilepsi ketika bangun biasanya akan sadar penuh seperti itu ya itu kembali lagi seperti itu Bu. Oke. Em, yang pasti memang kejang itu kita tidak bisa menghentikan gitu ya tanpa interupsi obat atau misalnya dia akan berhenti sendiri. Durasi sekian lama dia berhenti sendiri. Jadi jangan mencoba untuk menghentikan gitu ya. Dipegangin lah inilah itu karena memang itu memang harus seperti itu dulu gitu ya dok ya. Ya karena kalau memang sudah terjadi kejang ya kita nggak bisa hentikan langsung dengan tindakan atau apa yang penting Ya. kita amankan dulu jalan napasnya seperti itu. Kecuali di fasilitas kesehatan kita bisa berikan obat untuk Yes. menghentikan kejangnya. Betul. Semoga jelas ya membantu ini biar bisa tahu gitu kan. Karena sebetulnya seringkali orang panik itu karena kekurangan pengetahuan. Jadi kalau sudah semakin Ya, paham, sudah tahu, paniknya bisa turun, betul ya dok? nah, betul. Karena yang saya sampaikan juga kadang-kadang yang itu disiram itu Bu yang lebih berbahaya kan. Jadi ketika kejang malah disiram. Wah, itu disiram air lah itu berbahaya sekali malahan. Nanti Ini masuk ke hidung, oksigenasinya terganggu, jalan napasnya terganggu seperti itu. ya airnya salah masuk gitu malah, aduh Ya, sedih banget. mah.
malah justru timbul penyakit yang lain gitu ya karena Iya, betul. memperparah kondisi dan keadaan. Jadi begitu ya. Memang butuh untuk kita tahu hal-hal seperti ini karena kita tidak akan pernah tahu di mana kita akan menemui mungkin bukan keluarga kita tapi orang lain. Nah, di tengah situasi ini kalau kita sudah punya ilmunya, minimal kita bisa bertindak dengan tenang dan nggak penuh dengan kepanikan gitu ya. Tapi seringkali memang kitanya juga panik gitu kan. Oke. Terima kasih ya yang sudah bertanya, oh Bu Eva. Terima kasih Bu Eva udah join sama kita siang hari ini. Oke Dok, ya terima kasih, God bless. Oke, terakhir Dok, buat pesan buat atau kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini buat pendengar tentang kejang demam ini? Ya, baik, jadi kalau kita siang ini berbicara mengenai temanya bulan ini kesehatan anak ya. Jadi Mhm, pada nanti tanggal 23 Juli Hari Kesehatan Anak Sosial nasional eh, membahas tentang kejang demam. Jadi diharapkan jika anak atau buah hati kita terjadi kejang, kita sebagai orang tua bisa tahu nih apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan panik dulu supaya kondisinya bisa teratasi dengan baik dan kita tidak salah langkah yang membahayakan malah buah hati kita. Satunya misalnya ketika terjadi kejang, amankan dulu posisinya. Jadi jangan memasukkan benda asing ke dalam mulut karena nanti takutnya malah masuk ke rongga pernafasan atau melukai daerah mulut. Kemudian pasien atau bayi atau anak kita miringkan supaya kalau terjadi masuk ke rongga pernafasan. Jadi dimiringkan, kemudian jangan dimasukkan segala sesuatu ke mulut, amankan jalan napasnya. Itu yang perlu kita wajib kita ketahui. Yang kedua, kejang demam sendiri itu adalah penyakit yang ketika terjadi orang tua tidak perlu khawatir karena tidak ada komplikasi mengenai depannya gimana nih dok? Nanti ada gangguan kognitif enggak? Enggak. Ketika terjadi kejang demam, tidak ada gangguan tersebut. Yang penting kita segera atasi kejangnya. Kejangnya harus segera dihentikan. Jadi ketika bukan berarti naik kejang santai aja, enggak. Tapi kok misalnya, wah ini kalau kejang berarti harus segera dihentikan. Jadi kalau memang di rumah tidak punya anti kejang, ya segera tadi dibawa ke rumah sakit. mhm, Kemudian diperiksakan, kalau memang sudah ada riwayat kejang, berarti di rumah harus punya anti kejang juga. Karena kalau tidak diberikan, ya nanti kejangnya juga susah berhenti seperti itu. Kemudian juga jangan lupa untuk vaksinasi, karena vaksinasi itu imunisasi orang kan jadi takut nanti mhm, demam. nanti Wah, kejang. nanti kejang ya. Nah, tapi imunisasi juga penting untuk mencegah terjadinya penyakit yang lain. Jadi Ya, tidak mudah demam. Jadi memang ada beberapa imunisasi yang muncul demam, ya tidak perlu khawatir. Maka tadi intinya ketika demam kita berikan penurun panas seperti itu. Nah, untuk konsultasi bisa di rumah sakit, bisa di dokter spesialis anak kita, ada dokter Setio, dokter Samuel, dokter Loren, dokter Andrew. Jadi kalau memang sudah ada riwayat kejang, segera konsultasi ke dokter anak. Supaya kalau misalnya dokter anaknya menyarankan, wah ini sepertinya perlu obat rumahan nih, bukan hanya kejang demam. Jadi diberikan obat supaya mencegah terjadinya demam seperti itu. oke. Ya. Bisa konsul ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang dengan dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto, tetapi yang pasti yang pertama jangan panik. Itu paling penting gitu ya. Kita sudah dapat ilmunya, kita nggak akan panik untuk menangani ini, nggak berdoa sih untuk terjadi, tapi minimal kalau terjadi kita sudah tahu harus melakukan apa. Harusnya seperti itu ya. Oke, Dokter Evan terima kasih ya. Ya, terima kasih. Sehat selalu, Bu Ningrum. Iya, terima kasih juga buat Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang Ya, yang sudah support dan selalu menjadi sumber informasi kesehatan buat pendengar Radio Good News. Terima kasih ya, Dok ya. ya, selamat hari Jumat ya. Ya, ya dan terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan kita. Berharap apa yang dihadirkan di hari ini boleh jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Sampai jumpa.